Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Putri selaku moderator pada presentasi hari ini dengan mata kuliah Manajemen Kinerja Bisnis dengan judul makalah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perencanaan Kinerja Bisnis. Anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Ismi Safira, yang kedua Utomo Putra Samad, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Edwin Wisudawan, dan yang terakhir yaitu Nurul Putri Sirajuddin. Melangkah ke selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang, perencanaan sumber daya manusia dicirikan oleh suatu kaitan utama antara perencanaan strategi sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan pengambilan keputusan dan menetapkan serta dalam perusahaan keduanya melibatkan rancangan pekerjaan, rekrutmen, screening, kompensasi, pelatihan, promosi, dan kebijakan pekerjaan. Perencanaan merupakan hal yang paling penting dari manajemen kinerja, karena perencanaan kinerja adalah sebuah proses di mana karyawan dan manajer bekerja sama untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, dengan adanya proses perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian. Bagian-bagian penting dari perencanaan kinerja adalah yang pertama, mengidentifikasi bantuan yang akan disediakan manajer. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat serta cara mengatasinya. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman bersama tentang arti penting relatif dari tugas-tugas prioritas dan tingkat kewenangan. Melangkah ke pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Divisi HR yang mengelola manajemen sumber daya manusia ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sunarto Sunarto mengemukakan bahwa terdapat 12 tujuan manajemen sumber daya manusia, yang diantaranya yaitu yang pertama, memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, memiliki motivasi tinggi dan dapat dipercaya bagi organisasi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam organisasi yang diukur dari kontribusi, kemampuan, dan kecakapan dalam melaksanakan operasi pekerjaan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja yang baik secara prosedur dalam perekrutan dan seleksi oleh karyawan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurul Putri Sirajuddin. Baik, selanjutnya fungsi manajemen SDM. Yang pertama, staffing atau mengatur keanggotaan. Dalam fungsi ini ada 3 kegiatan penting, yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Semakin banyaknya perusahaan yang berdiri, semakin banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan. Inilah yang membuat manajemen sumber daya manusia berfungsi menyediakan, menyaring, dan memilih SDM yang akan bergabung dalam perusahaan. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi di sini termasuk dalam melakukan pelatihan juga penilaian. Biasanya Departemen SDM memberi pelatihan terhadap para calon karyawan dan memastikan mereka mendapat evaluasi atau penilaian terhadap performance mereka. Yang ketiga, penggantian dan kepuasan, atau sering juga disebut sebagai reward. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berurusan dengan reward akan kinerja yang telah dilakukan oleh para karyawan. Departemen Sumber Daya Manusia memiliki tugas untuk membuat perkembangan atas struktur gaji yang baik, sementara pihak manajer memiliki tugas memberikan evaluasi kinerja untuk penentuan gaji yang akan diterima karyawan yang bersangkutan.
Kedua pihak yang meliputi manajemen sumber daya manusia ini harus melakukan koordinasi yang baik. Yang keempat, pelatihan dan penasehat. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi sebagai pelatih sekaligus penasehat. Pihak Departemen SDM bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan baik untuk calon karyawan, karyawan baru, atau juga karyawan lama demi menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Yang kelima, membangun relasi. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam membangun relasi dengan karyawan seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Peran aktif dalam mencari jalan persetujuan antara perusahaan dengan serikat pekerja akan mengurangi datangnya keluhan dari pekerja. Fungsi yang keenam, menciptakan kondisi aman dan sehat, yaitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Departemen SDM bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan khusus seperti keselamatan kerja, memperbaiki kondisi yang dapat membahayakan pekerja, dan membuat program kesehatan untuk pekerja. Selain itu, Departemen SDM juga wajib untuk selalu membuat laporan setiap terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya, model manajemen kinerja bisnis. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan kinerja dalam konteks ini merupakan tahap awal dari model manajemen kinerja. Dalam menyusun rencana dilakukan melalui rapat atau pertemuan. Kegiatan-kegiatan penting dalam tahap perencanaan ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan customer eksternal dan internal. Yang kedua, mendapatkan dan memberikan informasi kinerja yang mencatat penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, meneliti kecakapan dan kemampuan organisasi. Yang keempat, menyampaikan atau meluruskan misi, visi, dan rencana strategi. Yang kelima, mengidentifikasi tujuan organisasi, tim, dan individu. Yang keenam, membuat anggaran realistis. Yang kedua, implementasi. Tahap implementasi ini merupakan tahap melaksanakan dari apa yang sudah direncanakan dalam tahap pertama. Tahap ini segera dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat. Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan dalam pembahasan tahap implementasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pembahasan terhadap harapan pekerjaan atau job expectation. Yang kedua, memperbaiki deskripsi pekerjaan. Yang ketiga, mengembangkan kontrak kinerja dengan setiap individu dan tim. Yang keempat, memberikan konsultasi secara reguler terhadap individu dan tim. Yang terakhir, memberikan informasi kinerja berkelanjutan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ismi Safira. Kepada saudara saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nurul Putri. Selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi adalah sama dengan tahap cek dalam model plan do check age. Tahap refleksi merupakan tahap membandingkan antara hasil implementasi dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan menindaklanjuti jika ada penyimpangan antara implementasi dengan perencanaan. Dalam tahap ini, manajer atau supervisor bertemu dengan semua karyawan untuk membahas refleksi pekerjaan secara bersama-sama. Mereka menilai perilaku dan kinerja karyawan dan mendiskusikan dengan menggunakan dan mengembangkan keahlian. Kegiatan-kegiatan penting dalam pembahasan tahap refleksi sebagai berikut. Yang pertama itu mengumpulkan feedback penilaian. Yang kedua itu ada menguji penggunaan dan peningkatan keahlian. Yang ketiga itu memberi feedback. Selanjutnya itu ada kompensasi. Dalam tahap ini pertemuan membahas sistem kompensasi yang digunakan untuk menghargai atau menilai kinerja. Penilaian kinerja dengan kompensasi hendaknya ditetapkan dan melibatkan individu dan tim. Aktivitas-aktivitas penting yang dibahas dalam tahap kompensasi sebagai berikut. Yang pertama itu mengkaitkan kinerja dengan upah. Yang kedua, menentukan kompensasi terhadap kontribusi individu pada 3 tingkat, individu, tim, dan organisasi. Yang ketiga itu menggunakan kombinasi dari sistem kompensasi total.
Selanjutnya itu perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerak tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Arthur W. Sherman dan George W. Bohlander dalam Hadari Nawawi 1997. Sementara menurut G. Steiner dikatakan bahwa perencanaan SDM merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerja jaya di masa depan. Dari kedua definisi yang disebut di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya perencanaan dalam mengantisipasi masa depan. Selanjutnya itu tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga itu untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat itu untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang terakhir itu untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Sekian dan terima kasih. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Utomo Putra Samad. Kepada saudara, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang perencanaan prosedur dan perencanaan MSDM. Yang pertama adalah syarat-syarat perencanaan MSDM. Syarat-syarat perencanaan SDM. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang SDM. Ketiga, harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis organisasi dan situasi persediaan SDM. Keempat, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Selanjutnya, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Selanjutnya, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Nah, selanjutnya prosedur perencanaan MSDM. Yang pertama, menetapkan secara jelas kuantitas MSDM yang dibutuhkan. Selanjutnya, mengumpulkan data dan informasi tentang MSDM. Ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Selanjutnya, menetapkan beberapa alternatif. Lalu, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Dan yang terakhir, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya, rencana SDM. Rencana SDM harus baik dan benar supaya pembinaan dan pengarahan karyawan efektif dan efisien dalam melakukan tugas-tugasnya. Ciri-ciri SDM yang baik dan benar adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rencana harus menyeluruh dan jelas dan mudah dipahami para karyawan. Selanjutnya, job description setiap personil jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan kerjaan. Lalu kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, rencana harus secara jelas menetapkan hubungan kerja, saluran pemerintah dan tanggung jawab. Selanjutnya, rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan, pedoman, pola dasarnya tetap. Nah, lalu jangka waktu rencana. Rencana jangka panjang waktunya lebih dari 5 tahun, seperti rencana pensiun dan lain-lain. Rencana waktu menengah waktunya 3-5 tahun, seperti rencana promosi, demosi, dan lain-lain. Rencana jangka pendek waktunya 1-2 tahun, seperti rencana seleksi dan lain-lain.
Selanjutnya pentingnya PSDM. PSDM ini perlu untuk kepentingan perseorangan, perusahaan, dan nasional. Kepentingan perseorangan, PSDM penting bagi setiap orang karena PSDM ia dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapainya. Untuk mencapai tujuan atau cita-cita ini, maka kegiatan-kegiatannya akan lebih terarah, efektif, dan efisien. Selain itu, ia dapat menilai seberapa jauh tujuan yang telah dicapainya setiap periode. Contohnya rencana pendidikan, karir, ekonomi, dan lain-lain. Kepentingan perusahaan. Nah, selanjutnya pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Setiap organisasi tentunya melaksanakan perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang perlu dikembangkan adalah sistem perencanaan SDM metode formal sehingga penyediaan knowledge base and multitasking worker dapat diperoleh kapanpun tenaga kerja itu dibutuhkan. Perencanaan SDM dilakukan dengan tujuan pertama, memberdayakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Kedua, mengembangkan peluang karir yang lebih efektif. Ketiga, mengembangkan SDM yang berkualitas dan memiliki kepuasan kerja. Keempat, memadukan aktivitas SDM dan tujuan organisasi serta tujuan individu secara efisien. Yang kelima, membantu mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat tentang kegiatan SDM dan unit-unit organisasi. Baik, materi yang terakhir akan dibawakan oleh Saudara Edwin Wisodawan. Kepada Saudara, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia dalam kinerja bisnis. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Pertama, persediaan karyawan berdasarkan analisis pasar tenaga kerja serta tren kondisi kependudukan sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi nasional dan industri. Faktor ini secara langsung mempengaruhi rencana, strategis, taktik dan sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu faktor sosial politik dan hukum. Faktor-faktor ini tidak boleh diabaikan dalam sebuah organisasi tersebut, termasuk juga dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia. Faktor ini yang menetapkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang semakin penting dalam berkomunikasi, telah mengharuskan organisasi menjadikan sebagian pertimbangan yang besar pengaruh dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama itu menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan dan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang akan datang. Yang kedua yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya sumber daya manusia yang relevan dan kompetitif. Maksudnya, suatu organisasi harus mempunyai keahlian dan organisasinya sehingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Peramalan atau prediksi produk dan penjualan tidak boleh dilakukan secara spekulatif tetapi harus didasarkan pada data sebelumnya dan mensurvei pasar agar dapat dilakukan perhitungan yang objektif. Ketiga, faktor bisnis baru. Dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan menganalisis dan memanfaatkan informasi yang selalu terbuka peluang bagi organisasi. Yang keempat yaitu faktor tenaga kerja, yaitu untuk meningkatkan kecermatan dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia ke depannya. Yang kelima yaitu pensiun, PHK, meninggal dunia dan karyawan yang sering absen sehingga tidak luput dari prediksi manajemen sumber daya manusia dan harus ada penggantinya. Yang keenam yaitu promosi kenaikan pangkat,
pindahan atau karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar juga harus diperhitungkan, baik dengan cara penggantian maupun rencana penempatan yang lebih tepat. Hambatan, kendala, dan tantangan perencanaan sumber daya manusia dalam kinerja bisnis. Yang pertama yaitu hambatan dalam perencanaan. 1. Tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem kompensasi yang tidak tepat. Yang ketiga, lingkungan eksternal yang tidak kompleks dan dinamis. Dan yang keempat, kondisi persaingan yang semakin tajam. Adapun cara mengatasi hambatan perencanaan tersebut adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penempatan tujuan, meskipun bukan salah satu dalam mengatasi masalah, tetapi paling tidak dapat membantu dalam mengambil keputusan. Sistem informasi dapat pula dapat membantu meminimaliskan tingkat risiko dan ketidakpastian hasil yang ada. Kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia dalam kinerja bisnis. Yang pertama yaitu standar kemampuan SDM. Standar kemampuan SDM yang pasti dan akurat belum ada. Akibatnya informasi kemampuan sumber daya manusia hanya ramalan-ramalan saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius pada perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu sumber daya manusia makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti halnya dengan mesin. Hal ini menjadi kendala perencanaan sumber daya manusia karena sulit memperhitungkan segala sesuatu dalam rencana. Yang ketiga yaitu situasi sumber daya manusia. Persediaan mutu dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Hal ini akan menjadi kendala proses perencanaan sumber daya manusia yang baik dan benar. Yang keempat yaitu kebijakan perburuan pemerintah. Selanjutnya yaitu tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada dua, yang bersifat eksternal dan internal. Tantangan yang bersifat eksternal meliputi bidang ekonomi, sosial politik, teknologi, dan persaingan. Sedangkan tantangan internal meliputi anggaran, estimasi produk lain, dan penjualan atau usaha dan kegiatan baru. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.